Halo sob, balik lagi bareng Bayuka. Nah, sekarang kita bakal bahas modifikasi Honda BR-V nih. Tapi ini spesial banget, lihat dong. Keper banget kan. Penasaran? Tetap di Get Otomotif, oke? Nah, sekarang gue udah bareng sama Mas Adit. Halo Mas Adit, halo sehat ya? Mas. Alhamdulillah. Bisa kenal dulu nggak nih ke teman-teman nih? Mas Adit seorang apa nih? Saya adalah seorang manusia biasa. Kayak lagu aja dong. Iya. Iya. Terus. Ya, yang Mobilnya apa nih? saya punya mobil ini Honda BR-V. Honda BR-V. Dia tahun 2017. Tipenya? Tipenya SCVT. Jadi SCVT. kalau dulu nggak kuat beli Prestige, belinya SCVT aja ya. Yang semampunya aja. Iya, semampunya aja. Karena modif kan harus semampunya, jangan dipaksa, bener. Betul. Nah, Ya. ngomongin konsep. Ya, Mas boleh. Adit sendiri tuh ngambil konsep di BR-V ini tuh apa sih? Jadi awalnya gue lihat BR-V itu kan lebih ke mobil-mobil crossover ya, mobil-mobil gagah, pengikis tanah tuh temannya tanah merah, kalau nggak tanah coklat lumpur gitu. Cuman Becek kayak pokoknya ya. ya, cuman dari situ gue ngelihatnya kayaknya ada sisi lain Oke. dari Apa crossover. Sisi lain kayak ibaratnya ini bisa dibikin ganteng kok, dibikin klimis lah Kayak kayak punya alter ego gitu. iya, harusnya dia sih punya ya. Akhirnya karena emang basicnya doyan Hella Flash, doyan stance gitu, dicoba deh bikin stance dulu. Nah, tapi ternyata pas udah awalnya dibikin stance, kayak lebih kok gimana ya? Kayaknya enakan lihat OM tapi agak kasih beda-beda dikit. Jadi berubah lagi tuh ya. Iya, berubah lagi jadinya sekarang ini konsepnya adalah OM tapi non OM. OM tapi non OM. Iya. Waduh, itu kayak campur-campur gitu. Iya, betul. Pokoknya kelihatannya orang masih ngeliatnya standar tapi sebenarnya enggak gitu sih. Enggak ya. Mas Adit sendiri tuh ngegarap BR-V ini tuh udah berapa lama sih? Kalau boleh tahu. Gua awal ngegarap Mas dari 2017 ya awal 2017 ngegarap. sampai Ya, sekarang? Sampai sekarang belum berhenti sih. Belum berhenti Nggak, ya? ini nggak tobat-tobat. Oke. Nah, kita ngomongin dari depan dulu deh. Ini kayaknya pakai body kit beda ya kayaknya nih. Jadi ini kalau dibilang body kit standar ya standar. Ini bumper masih standar. Yang dibuild ulang itu hanya over fender sama lips-lipsnya. Sama list bawahnya ini. Nah, ini lipsnya bisa dibilang apa ya, custom aja. Oh, custom. Jadi mensimpelkan desain Honda. Kan kalau yang aslinya BR-V kan banyak banget lekukannya tuh. Sama gue sih dibikinnya karena gue nggak suka banyak lekukan, ya udah dipolosin aja. Ada lagi nggak yang ubahan nih? Bagian lampu juga ubahan? Bagian lampu semua full LED. Full LED semua? Sama bagian fog lamp juga ya? Fog lamp semua sampai lampu, speedometer juga, LED juga. Ada lagi nggak di bagian depan nih ubahannya apa lagi nih? Bagian depan Mungkin yang gue kelupaan apa gimana gitu? karena sebenarnya kan kita doyannya OM look ya. Jadi ya nggak terlalu banyak sih Dipertahankan OM-nya gitu? karena pengennya orang ngelihat mobil ini dia masih BR-V. Masih BR-V? Dan BR-V kelihatannya ya udah BR-V standar aja dengan ubahan minimalis gitu, pengennya gitu. Nah, Mas Adit, Ya. bagian mesin ada ubahan nggak? Ada. Pasti ada. Ada. Pelan-pelan pelan-pelan pasti ada. Ada. Boleh kita buka nih? Boleh. Ayo kita buka yuk. Iya. Idi. Ya. Monggo dijelasin nih. Jadi apa aja ubahannya? dari awal sih karena kita kan dulu pengennya ngebut-ngebut. Jadi pertama kali hal yang saya lakuin ya porting polish dulu 5 Porting mili. polish dulu ya. Iya, kayak udah nggak bisa pakai air filter standar, dia udah pakai open. Terus volt stabilizer juga karena kan banyak listrikan yang dirubah nih. Volt stabilizer jadi biar spread listriknya dia rata semua. Nggak ada konslet-konslet. Jadi kalau misalnya ada konslet kesini duluan nih, Oh iya. ke pivotnya dulu. Nah, habis itu juga katanya kalau Katanya kata lagi. orang-orang biar umur mesinnya awet pasang oil catch tank. Nah, akhirnya dipasang nih oil catch tank biar ya namanya juga tetap ya kita sayang ya. Ya, terus juga busi udah pakai yang full iridium semua. Terus knalpot udah full system Oh, udah kecuali ganti juga. Kecuali katalis. apanya? Oh, katalisnya masih Iya, kita nggak bawaannya. suka yang ya tampilannya udah klimis gini, jangan sampai berisik lah.
Kalau digas. Masih kalem-kalem gitu. Iya, sebenarnya. lebih doyan yang kalem-kalem. Karena kan ya balik lagi kita doyannya OM. Nah, Tapi ini kalau dipakai untuk daily udah lumayan banget ya. oh ini spek kayak gini. enak banget ini daily. Enak banget ya? Enak banget. Terus juga full stabilizer sebadan-badan udah. Sebenarnya lebih enak ini tuh pakai throttle control. Kemarin. Ini sekarang juga masih Sekarang pakai. juga masih, oke. Jadi bisa diatur nih bukaan gasnya alias irit atau borosnya bisa diatur. Jadi sesuai keinginan aja ya. Ya, kalau kemarin sempat nyoba, Hmm? lu mau bikin mobil gua 17 bisa, lu mau bikin mobil gua 115 bisa juga. Tergantung keinginan aja pokoknya. Iya, apalagi kalau namanya kita ya pekerja kelas bawah gitu ya. Jadi kita maunya ngirit-irit aja. Jadi begitu macet, mode ekonya nyala. Oke. Yang penting irit. Yang penting irit. Oke. Nah, kita balik ke samping. Boleh, Ngomongin keunikan dari BRV ini. Tutup dulu kali ya. Boleh. Tutup dulu. Nah, sob, kita udah pindah ke samping yang menjadi apa ya? Salah satu keunikan BRV dari Mas Adit nih. Apalagi bagian kakinya. Ceper banget nih. Bisa dijelasin nggak nih? Apa tuh? Speknya apa aja, partnya apa aja. Oke. Dari part dulu deh. Kalau dari depan yang kelihatan dulu ya. Kelihatan dulu deh. Jadi velgnya gue pakai velg work model. Oke. Jadi kalau kata Angga M2 Garage, itu katanya velg work model ini satu-satunya di Indo. Waduh, rare item dong. Iya, Angga dong? katanya gitu. Katanya. Cuman awalnya dia nggak selebar ini. Oke. Awalnya cuma 9,5 itu 30 lah spek mobil kota. Cuman di situ kita ada timbul ketidakpuasan. Gua custom di namanya salon velg. Jadi 10,5 ET19, sebelakangnya juga jadi 11,5 ET0. Jadi udah lumayan tuh lip sama barrelnya udah diganti semua. Jadi yang diambil dari work modelnya cuma face-nya aja. Face-nya aja. Ya, kalau ban juga gue pakai Toyo karena udah nyoba-nyoba semua ban, ternyata yang bentuknya bagus cuma Toyo. Yang pas di sini Yang ya. pas bentuknya dari komposisi narik sama velgnya bagusan Toyo, paling bagus dah. Tadi sempat ngeliat dikit nih. Ini kaliper sama velg mepet banget nih kok bisa. Tapi bisa begini ya. Itu kalau bahasa anak-anak sekarang namanya clear BBK. Wih di. Katanya, tapi gue sih jujur aja gue mau hoki aja. Oke aja. Kenapa tuh? Jadi waktu awal gue pasang si BBK ini yang Brembo ini, Hah? gue nggak pakai velg ini. Oh, masih pakai velg sebelumnya? Iya, pas ditempelin, kirain bakal harusnya spaceran kan, ataupun jarak jauh banget, ternyata enggak. Kayak, aduh, Aman ya? aman udah tenang banget hidup. Nah, pakai Airsus juga? Pakai, Pakai Airsus juga, tapi dulu sempet statik ya? sempat. Sempet ya? Akhirnya tobat? Iya mas, nggak kuat mas. Nggak kuat Sakit ya? pinggang mas. Nah, pakai Airsus apa? Ini saya pakai Ergen Indonesia. Hmm? Alhamdulillah dikenalin sama teman yang punyanya segala macam. Akhirnya yaudah kita pasang dan ternyata hasilnya empuk. Empuk banget. Empuk. Akhirnya tobat statik lagi? Ya, enggak mau statik lagi. Nah, shockbreaker-nya ganti nggak? Shockbreaker ganti mas. Pakai apa? Oke, kalau depan itu gue pakai Jazz lama, di Jazz GD3 2005. Yes, Bapau ya? Iya, Jazz Bapau. Nah, kalau belakang itu lebih aneh lagi. Kenapa tuh? Ini pakai Serena Nissan. Nissan. Ini pakai Nissan Serena. Oke. Kenapa pakai belakangnya Nissan Serena tuh? Jadi waktu itu kan gue muter-muter nih ke Blok M. Terus lihat-lihat shock breaker tuh, mana yang paling pendek. Ternyata dapetnya Nissan Serena. Dan emang bener, pendek banget. Pendek banget. Dan efeknya ketika dipakai driving itu ada nggak? Efeknya ketika dipakai driving yang namanya mobil punya Serena ya. Serena kan lebih enak kalau dia di dalam full. Kan lebih enak. Oh gitu. Jadi kesini juga jadinya sama. Jadi ketika dia harus full, baru enak shock breakernya. Jadi artinya dia masih bisa. Kita mau pakai jalan-jalan keluarga, ini masih bisa. Masih bisa lah ya, masih aman ya. Masih aman. Sendiri juga ganteng, masih sama keluarga juga enak Betul. gitu ya. Ada lagi nggak ubahan bagian dalamannya deh, kaki-kakinya? Nah, ubahan tuh sebenarnya di camber. Oh, di chambernya? Ya camber itu aslinya BRV itu nggak bisa camber. Oh ya? Aslinya nggak bisa. Asli nggak bisa? Ya, dia bukan kelas Odyssey atau Accord, atau dia bener-bener independennya ngelas gitu lah. Nah itu akhirnya dulu di Lembayung Per sama gue di custom. Gue potong, armnya gue potong, gue bikin flange istilahnya. Ya, jadi bisa bebas nih. Ada lagi nggak ubahan itu? Apalagi tuh? Sama paling, kalau depan sih kemarin kita ada potong sasis. Bagian depannya? Iya. Kenapa? Jadi kalau misalnya nggak potong sasis, ini pendeknya nggak dapet. Oh, sengaja biar lebih pendek. Iya, terus juga ada beberapa tie rod yang kita custom. Jadi kalau BRV itu nggak tahu, makin pendek dia bannya makin gini loh, makin maju Makin maju. ke dalam sama bengkok ke dalam.
Jadi ibaratnya kalau di yang kanan nih kayak lagi belok ke kiri. Oh, Nah, aneh ya. gitu. Makanya akhirnya tie rodnya kita custom. Jadi begitu dia serebah ini, dia masih lurus nih. Oh ini juga fendernya juga udah custom ya? Oh iya, fender custom. Nah, Jadi fender yang ini, kalau bahasanya zaman sekarang itu namanya radius. oke. Tapi kita radius, kita wide body juga. Terus untuk over fendernya, nah ini sebenarnya proyek yang bikin lama. Nah kenapa tuh? Jadi kalau orang pasti mikirnya ini over fender pasti nyatu sama body. Ah. Nah kalau punya gua nggak. Oh ini aslinya enggak? Ini bisa lu copot nih, bebas nih lu mau copot Oh, ini bisa segimana pun lu dicopot? copot. Iya. Oh. Jadi efeknya kalau misalnya nih gua lagi punya rezeki lebih, gua pengen ganti bempernya BRV facelift yang baru, tinggal dicopot, pasang bempernya, masang lagi. Oh tinggal plug and play Tinggal aja plug ya? and play semua. Tapi kalau dilihat tuh kayak nyatu gitu ya? Iya. Sip. Bagian bawahnya tuh ada apa tuh? Bagian bawah sih udah pasti ya side skirt juga berubah karena tadi gue bilang gue lebih doyan yang simpel-simpel, yang polos-polos. Makanya dari side skirt lamanya kita buang, kita bikin yang baru lebih polos, jadi lebih satu nada sama si over fendernya. Oh gitu. Gitu. Nengok ke atas ada sunroof. Iya, maaf saya hilaf. Oh ini hilaf apa gimana? Saya hilaf, Pak. Pakai apa nih sunroofnya nih? Ini copotannya Odyssey RB1. Odyssey. Ada ini nggak sih kayak kesulitan masang sunroof di BRV sendiri? Ada. Apa Ada banget. kesulitannya? Jadi, ini mohon maaf nih, mohon maaf ya Honda, mohon maaf. Tapi gue bisa bilang plat atapnya tipis. Tipis banget. Tipis banget. Oke. Jadi caranya masang sunroof di BRV yang benar itu sebenarnya lo ganti atap-atapnya. Semuanya? Iya. Itu jadi dari sini sampai ujung? Iya. Waduh. Jadi lo beli atapnya Odyssey full, so Odyssey-nya lo bending ulang. Jadi ini sebenarnya atapnya Odyssey lah ya? Iya. Oke, Jadi kalau pakai yang BRV dia sunroofnya tuh suka apa ya, ngeblesek ke dalam. Ngeblesek lah bahasanya ya. Karena saking tipisnya gitu ya? Iya, nggak kuat dia buat nahan beban sunroofnya, kan kaca karena berat ya. Nah, sementara si platnya BRV ini dia tipis, ketika ditempelin kaca jatuh ke bawah. Mau pakai dudukan segimana rupa pun tetap gitu. Karena memang kan nggak dibuat ada sunroofnya. jadi atapnya tipis. Pindah ke belakang sekarang, apa ini mas? Ubahnya nih mas? Ya Ini. knalpot unik banget nih kayaknya. Iya. Jadi dia double muffler. Hmm? Sebenarnya nggak muffler sih. Hah? Lebih ke cuman tailpipe-nya aja. Cuman gue nyambung pipa ke muffler. Jadi dua-duanya tetap aktif. Oh ini aktif dua-duanya ya? Aktif. Jadi kalau berasap kiri kanan. Soalnya gue paling suka bagian knalpot itu kalau misalnya dia udah mulai gosong-gosong kena asap gini nih, yang warna-warna stainless agak-agak kuning. Oh gitu. Nah itu gue suka warnanya. Nah terus kalau dari body sih, ini gue tetap bemper standar. Masih Orion lah ya? Masih, cuman kita ngikutin lekukannya aja. Kayak misalnya lekukan ini nggak menonjol ke sini kan? Oh yang ini? Nah, ini gue terusin aja dari sini nih. Oh. Dari lekukan ini gue terusin. Jadi custom dong ya berarti? Iya, padahal tapi ini basicnya masih standar. Ini bodinya standar. BRV itu bagiannya ada bagian plug and play-nya. Ini juga sama-sama plug and play. Cuman ini gue tambah ke sini aja. Gitu. Jadi gue agak gondrongin dikit lah. Agak lebih keluar dikit gitu lah ya. Ada lagi nggak ubahannya bagian belakang? Yang ekstrim sih itu aja sih Itu kalau aja ya? belakang paling sama tel aja. Sama ducktail aja. Iya, bikin ala-ala HRV dikit. Mas Adit, Yo. kalau gue lihat bodinya ini ya, kayaknya udah repaint ya. Iya kan? Udah. Pakai warna apa nih repaintnya? Sebenarnya namanya super deep black, tapi gua nggak mau kayak super deep black yang orang-orang. Maksudnya kalau orang-orang super deep black kan nggak tahu ngarah kemana. Kalau gua udah ada warna tujuannya sebenarnya, Lexus RX 400 yang baru. Jadi gue samain semua catnya, bahannya, yang gue tambahin cuman furnish-nya doang. Jadi gue ini furnish-nya 8 layer, makanya kalau mau lu cuci biasa juga tetap hinclong. Jadi warnanya super deep black sekarang lah ya. Gue intip-intip interior kayaknya setirnya ganti ya? Iya mas. Pakai apa setirnya nih? Ini setirnya Stream RZ, Stream build up. Nah kenapa gue pakai setir itu? Jadi gini, gue waktu itu sempat lihat-lihat BRV luar. Ya kan BRV itu kan ada di India, ada di Thailand, ada di Afrika. Nah yang paling gue suka itu adalah BRV yang di Afrika. Nah kenapa tuh? Setirnya sama kayak gini bentuknya. Setirnya sama kayak gini Iya. bentuknya? Oke. Setir ini ada keunikannya nggak sih? Sebenarnya dia ada pedal shift-nya. Gue masih nyari bengkel yang bisa ngaktifinnya, sama cruise control-nya juga.
Terus kalau dibandingin ukurannya, ini lebih gede. Oh, lebih Setirnya. gede. Jadi logika ya, maksudnya setirnya lebih gede, jadi beloknya juga lebih ringan. Sebenarnya itu sih, karena kan velgnya udah lebar, udah gede. Kalau misalnya gue pakai setir standar, jadi ikutan berat. Jadi mendingan setir gue gedein, jadi Jadi ringan. menyeimbangkan lah ya. Iya. Nah, terakhir Itu nih, sih. kita ngomongin next project-nya. Kira-kira Mas Adit punya next project nggak untuk BRV-nya ini? Ya kan ada sih, ini never Ada. ending project ya. Never ending project jangan-jangan Iya. ya? Waduh. Apa sih yang dekat-dekat ini pengen di-upgrade gitu? Rencana Hmm? sih gue pengen ganti diffusernya dulu pakai yang lebih simpel, sama lebih ke audionya. Gue kan doyan SQ, Hmm? jadi gue pengen bikin SQ, full SQ gitu, sama karena gue orang kantor, jadi gue pengen bikin rak sepatu Di belakang. di belakang. Oke. Karena kita kemana-mana nyetirnya pakai sendal. Gitu Bagian sih. mesinnya, ada yang pengen di-upgrade nggak mesinnya? Bagian mesin, ya karena gue pengennya bipu juga, Hmm? pengen masang mungkin K20 atau K24. Wah, Pengennya sih. pengennya ya. Tapi ya kita lihat-lihat dulu ya Pak, lagi corona. Boleh nanya nggak sih? Sedikit nih, nanya sedikit ya. Kira-kira udah tampilan kayak gini, budget yang dihabisin berapa sih? Kisarannya deh, Sebut kisarannya nih. deh. Boleh disebut atau boleh Aduh. pakai kisaran dapat mobil apa gitu. Oh gitu. Ini Jangan-jangan dapat BRV baru lagi satu. bisa lah beli HRV. Oh bisa. Bisa lah dapat HRV Prestige pasti bisa. Wadaw, lumayan ya. Iya. Oke oke. Nah, thank you banget Mas Adit udah Oke Mas, sama-sama Mas. mampir ke sini, udah kita bahas BRV-nya. Thank you banget Siap, ya. aduh thank you banget udah dibahas. Buat Makasih teman-teman loh. yang pengen kepoin Mas Adit, silakan Instagramnya. Instagram saya Aditya Prabowo, D-nya 2 ya. Nah, buat teman-teman yang pengen Gito Otomotif bahas mobil apa lagi, tinggal ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan nyalakan tombol pemberitahuan. Gue Eko Samudra pamit dan Aditya Prabowo pamit. bye-bye. Thank you. Dah.